Teman-teman, great days. It's me again, Jonathan Kamil alias Kamjon. Selamat datang teman-teman di channel YouTube saya, Kamjon Mastermind. Selalu subscribe, klik tombol loncengnya supaya teman-teman terus terupdate dengan video-video terbaru dari channel ini. Oke, complex equivalence. Ya, mendengar kata ini, apa itu artinya? Ya, complex equivalence artinya adalah kecenderungan untuk memaknai, ya, memberi arti atau menyimpulkan atau mengasumsikan terhadap suatu hal atau kejadian yang terjadi terhadap kita. Ya, jadi intinya complex equivalence itu adalah terlalu cepat menyimpulkan, berasumsi terlalu dini. Oke ya, dan itu semua adanya di pikiran kita, ya, munculnya itu dari pikiran kita. Biar lebih gampang, kasih contoh gini. Kita nih ya, udah ngantri nih misalnya di supermarket. Ngantri lumayan lama, setengah jam, ya. Terus tiba-tiba datang satu bapak-bapak menyerobot antrian. Ya, kita udah mau sampai giliran kita nih. Depan kasir nih, nextnya kita. Dia menyerobot antrian, ya. Terus dia berbicara sesuatu ke kasirnya. Dan akhirnya kasirnya pun melayani. Wah, ini nggak bener nih ya. Terus muncul tuh teman-teman, complex equivalence. Ya. Ini orang nggak ngerti budaya antri ya. Nggak lihat kita ngantri udah lama. Ya, ini orang nggak sopan. Ini orang gimana sih didikan orang tuanya? Ya, kan muncul tuh berbagai asumsi, berbagai kesimpulan dini yang kita bikin. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya berpengaruh pada feeling. Nah, feeling kita jadi gimana? Feeling kita jadi wah mulai naik. Emosi dong, nggak terima lah. Mana boleh begini? Tiba-tiba nyerobot antrian, benar ya? Emosi. Nah teman-teman, feeling itu kan dinamis. Ya, berubah-ubah, naik turun. Sekarang happy, ntar 1 jam lagi mungkin sedih. Ya, hari ini good mood. Besok bisa jadi bad mood. Ya, sekarang lagi fine-fine aja, nanti bisa down. Ya, feeling itu dinamis, berubah-ubah tergantung pikiran kita. Nah, dengan complex equivalence akhirnya membuat feeling kita menjadi berubah. Berubahnya negatif, teman-teman. Ya. Nah, terus gimana kelanjutannya? Ini orang dia menyerobotkan. Terus kita tanyakan, kita bilang, "Pak, Bapak nggak punya mata ya? Nggak bisa lihat ini kita antri panjang dari tadi, main serobot aja." Nah terus bapaknya bilang gini, "Oh iya saya minta maaf." Ya, saya minta maaf. Nah karena apa? Ya, karena apa? Dia cerita, di luar sana, di mobil, ya, itu istrinya sedang mengalami kecelakaan hebat. Akhirnya si suami ini, si bapak ini berusaha mengantarkan istrinya ke rumah sakit karena nunggu ambulans terlalu lama. Nah, karena dalam perjalanan ke rumah sakit membutuhkan waktu, pendarahannya mengucur terlalu deras. Akhirnya dia mampir supermarket untuk membeli, yang dia belanja itu perban sama obat untuk menghentikan pendarahan. Dia bicara ke kasirnya dan kasirnya oke melayani karena ini urgent. Ya, darah itu mengucur, di luar sana sedang dipertaruhkan nyawa. Nah, teman-teman setelah dengar begini, ya kan, kita udah tahu alasannya. Apakah kita masih ngotot bilang nggak bisa, tetap harus antri? Kan enggak toh. Oh iya Pak, silakan duluan, yang penting cepat selamat istrinya. Kan gitu. Berarti asumsi kita, complex equivalence yang pertama itu salah kan? Iya kan, yang kita asumsikan terlalu dini itu jadi salah. Complex equivalence itu tidak valid teman-teman ya. Tidak benar. Oke? Nah, karena mempengaruhi feeling, maka complex equivalence itu kita harus hati-hati. Banyak teman-teman, nggak cuman satu kejadian ini ya, bisa aja kejadian lain. Misalnya, ya, ada satu orang dipecat dari pekerjaannya, terus dia pikir gimana ya cara saya menafkahi keluarga saya. Langsung muncul tuh complex equivalence. Ya. Kok nasib saya begini?
Apakah memang saya tidak ditakdirkan untuk hidup bahagia? Ya. Apakah memang saya harus menjalani kesuraman ini ya dan sebagainya. Akhirnya feelingsnya gimana? Feelingnya akhirnya jadi down, jadi stres, jadi depresi. Ya, itu kompleks ekuvalen teman-teman. Ya, nah situasi, kejadian itu selalu netral. Selalu netral. Yang memaknai, yang memberi arti itu kita. Ya, kita yang memaknai, kita yang menyimpulkan, kita yang mengasumsikan. Kejadiannya kan sama seperti itu. Oke John, kompleks ekuvalen nggak benar, ya, nggak valid. Gimana cara mengakali, ya, kompleks ekuvalen yang muncul? Tiap ada kejadian muncul tuh, ya kan? Nah teman-teman boleh kasih satu pertanyaan ini, tanyakan ke pikiran kita. Is it possible that I'm not ... Apakah mungkin jika saya tidak ... Dalam kasus yang pertama, yang supermarket tadi antrian, apakah mungkin jika saya tidak marah? Kan tanya dulu ke pikiran. Mungkin nggak kalau nggak marah? Mungkin kok. Kenapa harus marah? Tanyakan aja baik-baik. Bener ya? Ya. Kasus kedua yang tadi dipecat ya dari kerjaannya, terus gimana menafkahi keluarganya, akhirnya kompleks equivalence muncul kan. Apakah mungkin jika saya tidak depresi? Tanya kan ke pikiran. Mungkin kok. Apakah mungkin jika saya tidak stres? Mungkin. Jadi teman-teman, apapun kejadiannya, pasti ada kemungkinan berkebalikannya. Ya. Jadi bukan akhir dunia, bukan kiamat ya kalau dipecat gitu ya. Bukan semuanya selesai ya. Ada kemungkinan untuk kita tidak stres. Ada kemungkinan untuk kita tidak depresi. Ini hanya satu kejadian ya yang muncul dalam hidup kita. Setelah teman-teman mempertanyakan itu ke pikiran, maka pikiran akan memberikan solusinya. Ya. Memberikan solusinya, memberikan jawabannya. Jadi teman-teman, kejadian itu ya netral. Kitalah yang memaknainya dengan kompleks equivalence. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di bawah ini. Juga tersedia link mindsetlogy.com yang teman-teman bisa akses, lihat ke dalamnya segala sesuatu tentang mindset kita. Juga terdapat audio di dalamnya yang teman-teman bisa klik. Itu adalah cara praktis untuk mengubah pikiran kita. Oke, see you next time. Stay tuned. Bye. Speed up.